wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya menggunakan OBS ya. Jadi ini bukan share screen tapi pakai virtual kamera. Jadi saya buat layar, webcam, sama di bawah ini ada chat. Jadi kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan saja lewat chatting di Zoom ya. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah pemrograman program komputer pertemuan ke-11. Minggu kemarin saya nggak bisa perkuliahan lewat Zoom ya. Kalian sudah harap sudah baca materinya tentang pivot table. Kalau belum nanti saya akan jelaskan setelah materi ini di pertemuan ke-11 forecasting atau peramalan bahasa Indonesianya. Jadi di hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menghitung atau menggunakan metode peramalan. Terus kita implementasikan atau hitungannya kita implementasikan dalam sebuah aplikasi spreadsheet atau Excel. Tapi hari ini kita bukan membahas spreadsheet, kita sudah nggak menggunakan spreadsheet lagi karena kita hari ini sudah mulai udah ganti aplikasi ya. Kita akan hari ini dan seterusnya akan menggunakan Google Spreadsheet. Jadi sebelum kita masuk ke dalam mata kuliah materi kita tentang forecasting atau peramalan, kita bahas dulu tentang Google Spreadsheet, bagaimana dan caranya itu bagaimana contohnya. Jadi Google Spreadsheet itu adalah, atau Google menyebutnya Google Sheet ya, Google Sheet. Google Sheet is web-based spreadsheet that allow you to store, yaitu sebuah aplikasi spreadsheet yang berbasis web. Nah itu keuntungannya atau kelebihannya daripada sebuah aplikasi Microsoft Office atau Microsoft Excel ya, yang dibuat oleh Microsoft. Kita ketahui kalau Microsoft itu sebenarnya aplikasi berbayar ya, bukan aplikasi gratisan. Jadi kalau sebagian besar dari kita memakainya bajakan alias ilegal. Jadi sebenarnya kalau ada pemeriksaan gitu ya, kalau di laptopnya itu ada aplikasi bajakan seperti Office-nya, Excel-nya bajakan, itu bisa disita ya laptopnya. Tapi jarang terjadi kalau di pribadi, biasanya di kantor-kantor perusahaan gitu ya. Kalau di perusahaan, di kantor itu biasanya sering ada pemeriksaan. Jadi biasanya kalau kantor perusahaan itu aplikasinya harus berbayar ya, harus resmi. Dan itu termasuk aplikasi mahal ya, Google. Semua aplikasi itu mahal, makanya Microsoft, Bill Gates, pemilik Microsoft itu termasuk orang terkaya, walaupun banyak yang bajak ya. Kayak Office itu bisa di atas sejutaan untuk kalau beli lisensinya itu. Nah, untuk mengatasi itu, salah satu keunggulan dari Google Sheet ini adalah gratis, karena kita nggak perlu install. Ini salah satu implementasi dari Google Cloud Computing ya, komputasi awan. Yaitu bagaimana sebuah aplikasi itu kita nggak perlu lagi install di laptop kita. Kita hanya perlu laptop tanpa aplikasi, maksudnya hanya perlu sistem operasinya, terus koneksi internet ya. Dengan koneksi internet itu kita bisa membuka aplikasi apa saja lewat browser, cukup lewat browser. Salah satu yang sudah disediakan adalah Google Suite. Itu isinya ada Google Spreadsheet yang seperti Excel, Google Docs seperti Word, dan Google Slide seperti PowerPoint. Nah, Google Spreadsheet ini cara kerjanya hampir sama dengan dengan Microsoft Excel. Bahkan lebih powerful karena dia online. Nanti saya kasih contohnya beberapa hal yang bisa digunakan. Salah satunya bisa kita gunakan untuk translate ya. Jadi kalau formula, kalau di Excel itu biasanya kita hanya perkalian gitu kan. Kalau di Google Spreadsheet ini bisa translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu ya. Karena dia online, jadi bisa ngambil data dari Google, bisa translate, bisa ngecek currency apa. $1 itu sekarang berapa rupiah, $1.000 itu berapa rupiah, itu bisa langsung dicek dengan formula yang sudah disediakan di Google Sheet. Nah, pertama, create a spreadsheet using Google Sheet. Bagaimana kita membuka Google Sheet?
Yang pertama adalah kalian harus punya dulu namanya akun Gmail ya. Saya yakin kan sih hampir semuanya sudah punya akun Gmail, karena kebanyakan ya penyedia email gratis yang termasuk mudah diakses, dan kita butuh karena kebanyakan HP-nya juga HP Android ya, kebanyakan HP Android untuk akses Play Store kan sudah harus memasukkan akun Gmail, nggak bisa akun yang lain. Jadi pertama kita masuk ke Google Drive dulu, masing-masing kalian buka Google Drive dari browser, browsernya juga dari Google Chrome. Jadi Google termasuk memonopoli aplikasi, intinya dalam aplikasi komputer. From with Google Drive. Nah, dari Google Drive setelah kalian buka, kalian masuk dengan email kalian, habis itu di sini ada menu new. Di menu new ini kalian klik. Nah, di sana akan muncul drop down ke bawah, menu ke bawah. Di sana ada menu folder untuk membuat folder baru. Ada file upload untuk ngupload file. Ada juga folder upload untuk mengupload satu folder ya. Biasanya ini yang atas file upload mengupload file, kalau folder upload mengupload folder. Dan di bawahnya ini ada aplikasi Office ya. Ada Google Docs untuk membuka seperti Word di Chrome gitu. Ada Google Sheets atau Spreadsheet dan Google Slide. Nah, kita pilih Google Sheet, setelah kita buka, nanti akan menuju ke halaman baru, a blank spreadsheet. Nah, akan muncul halaman baru seperti Excel seperti ini di New tab ya, di New Browser tab. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa menggunakan ini untuk mengolah data kita ya nanti. Yang pertama kita lakukan adalah jangan lupa untuk mengganti namanya dulu. Caranya kalian klik di bagian atas ini ada untitled spreadsheet yang belum dikasih judul alias belum kita save. Klik on untitled spreadsheet and enter name for your spreadsheet. Terus press enter. Jadi kita klik 2 kali ini, kita ganti sesuaikan dengan file yang akan kita buka. Setelah kita save, file itu akan kesimpan dalam folder Google Drive kita ya. Jadi seperti itu. Nah, kelebihannya kita nggak perlu nge-save dikit-dikit nge-save ya, karena dia bersifatnya online. Setiap ada perubahan dia otomatis nge-save ya. Jadi otomatis nge-save setiap kita ada perubahan. Jadi kalau kita mengerjakan dengan Google Spreadsheet terus tiba-tiba mati listrik gitu ya, atau mati komputernya itu, baterainya habis dan lain-lain, dia otomatis nge-save. Setiap kita melakukan perubahan sekecil apapun dia akan nge-save ya. Itu keuntungannya kalau kita menggunakan aplikasi berbentuk online berbasis web ini. Terus kalau kita perhatikan di sini ada kolom dan baris. Kalau kolom itu group of cell that's run vertically, yaitu kumpulan yang paling atas ini adanya kolom, yang ke samping berbentuk vertikal ini dari kanan ke kiri, dan kolom are identified by letter. Kolom ini identifikasinya dengan angka atau letter ya. Yang paling atas ini kolom, terus yang bawah ini yang sebelah kiri dari atas ke bawah itu adalah baris, identifikasinya by number dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya bentar. Selanjutnya yang di atas kolom itu ada namanya formula bar atau tempat kita memasukkan rumus atau formula ya. Sama seperti di Excel di bagian atas sini. Terus setiap ini namanya adalah rectangle. Setiap kotak itu namanya adalah cell ya. A rectangle is spreadsheet is called cell. A cell is where a row and column intersect. Setiap sisipan dari kolom dan baris ini namanya cell dan dinamakan sesuai dengan sisipannya. Kalau di sini A1, B2 di atas sini, atau A1, A2, A3, A4, ini B1, B2 dan seterusnya. Selanjutnya kita juga bisa ngedrag. By clicking and dragging your mouse, you can select a rank of cell. The example of cell A1 to B10. Kita juga bisa nyelek atau drag memilih sel yang ada di halaman kita. Selanjutnya, sometimes when entering data in cell, the data may be larger than the cell width. Kalau kita memasukkan data atau
apapun itu, terus melebihi dari kotak yang kita inginkan, kita bisa dengan berbagai cara untuk menyesuaikannya. Yang pertama kita bisa geser garisnya ini, kita geser sesuaikan dengan panjangnya. Kita juga bisa menyesuaikan dengan menu yang di atasnya formula bar ini. Ada menu untuk menembus kotak, menggabungkan kotak, ataupun menjadikannya enter ke bawah ya, seperti ini. Nah, itu ada menu-menu di atasnya, sama seperti di dalam Excel ada formula barnya, ini ada print, ini ada hapus, ini ada menyesuaikan fontnya, ukuran font, besar, italic, dan masih warna, dan lain-lain. Kalian bisa coba sendiri-sendiri. Itu contoh implementasi dari contoh menggunakan aplikasi Google Sheet. Nah, setelah ini kita akan melakukan tugasnya adalah ini implementasi metode peramalan di Google Sheet. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu metode peramalan atau forecasting, kalau dalam bahasa Inggris forecasting. Jadi metode-metode peramalan itu ada dua versi, ada time series, ada yang berbasis waktu, ada yang berbasis faktor, yaitu beberapa faktor yang dipilih. Tapi yang saya bahas di sini adalah berbasis waktu. Di sana ada 6 metode yang paling sering digunakan, ada moving average, ada weighted moving average, ada exponential smoothing, ada adjusted exponential smoothing, ada linear trend line, seasonal adjustment, dan lain-lain. Tapi yang di pertemuan hari ini saya akan bahas tentang metode peramalan yang 3 paling atas, yaitu moving average, weighted moving average, dan exponential smoothing. Nanti tugasnya ada yang ketiga, exponential smoothing, diimplementasikan di Google Sheet masing-masing. Sekarang saya penjelasannya untuk masing-masing teori. Yang pertama moving average atau rata-rata bergerak. Ini yaitu metode peramalan mudah ya, metode peramalan yang mengambil rata-rata dari data sebelumnya. Intinya seperti itu. Contohnya kita bisa lihat di sini. Contoh dari laporan pesanan barang selama 1 bulan. Dari laporan pesanan barang selama 10 bulan, perusahaan A adalah sebagai berikut. Di sini ada bulan Januari, pesanan 120, bulan Februari, pesanan 90, dan lain-lain sampai bulan ke-10, Oktober. Susunlah peramalan menggunakan metode rata-rata bergerak 3 dan 5 bulanan. Jadi moving average-nya itu menggunakan 3 dan 5 bulanan. Bagaimana cara kita meramalkan pesanan bulan berikutnya? Ya, caranya seperti berikut. Jadi kalau 3 bulanan berarti kita menghitung 3 bulan sebelumnya, terus kita ambil rata-ratanya. Itu metodenya yang seperti itu. Sangat mudah ya. Saya kira sih mudah. Kalau dilihat rumusnya kan sedikit membingungkan, tapi sebenarnya ini adalah cuma rata-rata 3 bulan sebelumnya gitu ya. Contohnya ini kita mengambil untuk prediksi bulan keempat di bulan April. Bagaimana caranya? Kita jumlahkan dulu bulan Januari, Februari, Maret, 120 tambah 90 tambah 100. Terus kita bagi 3 ya, karena 3 bulanan, rata-ratanya adalah 103,3. Berarti prediksi untuk bulan Januari, Februari, Maret, bulan April adalah 103,3. Begitu juga seterusnya. Ini belum saya ganti, saya lupa. Ini harusnya adalah 90, 100, 75. Oh ini ya, di bulan selanjutnya itu Mei adalah 90, 100, 75. Rata-ratanya adalah 88,3. Seperti itu. Itu cara perhitungan peramalan untuk rata-rata 3 bulanan. Sama seperti yang tadi, untuk rata-rata 5 bulanan juga itu kita hitung 5 bulan sebelumnya. Contohnya di sini bulan Januari, Februari, Maret, April, 1, 2, 3, 4, 5. Maret, April, Mei. Terus bagaimana untuk menghitung peramalan bulan Juninya? Jadi kita jumlahkan semuanya, 120 tambah 90 tambah 100 tambah 75 tambah 110, kita bagikan 5, akhir jawabannya adalah 99. Jadi peramalan forecastingnya atau peramalannya adalah 99. Dan seterusnya seperti itu. Habis itu kita tampilkan dalam sebuah tabel. Kita tampilkan dalam sebuah tabel seperti ini. Ini pesanan per bulannya, aktualnya,
Ini peramalannya dengan rata-rata bergerak 3 bulanan. Ini peramalan dengan rata-rata bergerak 5 bulanan. Kalau sudah kita tampilkan seperti ini, habis itu kita tampilkan dalam bentuk grafik. Kalau ditampilkan dalam bentuk grafik, moving average rata-rata bergeraknya. Jadi seperti ini, di sini ada ke atas itu adalah banyaknya pesanan, order. Ke samping sini adalah month atau bulannya, di sini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai selanjutnya. Nah, di sini ada 3 data. Ada data aktual yang berwarna hitam ini, terus ada peramalan 3 bulanan berwarna merah, terus peramalan 5 bulanan berwarna biru. Jadi akhirnya tampilan seperti ini. Jadi di sini peramalannya aktualnya, data realnya, di sini peramalannya, di sini peramalan 3 bulan sama ini 5 bulan. Dan kalau kita lihat di sini banyak perbedaan, maksudnya peramalannya nggak terlalu real, nggak terlalu sesuai. Yang ini cuma di bulan Juli ini agak sedikit selisihnya sedikit sama di bulan Oktober. Nah, ini contoh moving average atau rata-rata bergerak. Selanjutnya kita masuk ke metode kedua, yaitu metode weighted moving average, rata-rata bergerak terboboti. Sama seperti sebelumnya, cuma perbedaannya di sini kita kasih bobot di tiap bulannya. Di tiap bulannya itu kita bobot, kita tentukan bobotnya dulu, karena kalau biasanya orang pemilik atau biasanya pelaku usaha kan biasanya udah mengenal suasana, biasanya di bulan Januari ini dikit, bulan Februari ini kayaknya banyak gitu ya. Biasanya mempengaruhi entah itu musim atau acara dan lain-lain, biasanya sudah hafal. Kalau bulan ini harusnya lebih meningkat. Makanya di ini kita menggunakan bobot. Contohnya seperti ini. Dalam contoh satu perusahaan, contoh satu yang tadi kita ngambil data yang tadi ya. Perusahaan menginginkan menghitung suatu rata-rata bergerak 3 bulanan dengan bobot 50% untuk bulan Oktober, 33% untuk bulan September, dan 17% untuk bulan Agustus. Nah, bobot tersebut mencirikan keinginan perusahaan bahwa sebagian dasar ini mempengaruhi secara kuat sebagian besar peramalannya. Dan bagi Agustus, September, Oktober. Jadi untuk peramalan bulan berikutnya, bagaimana cara penghitungannya? Sama seperti yang tadi, kalau yang tadi hanya kita jumlahkan jumlah pesanannya, tapi kalau ini kita kalikan dulu dengan bobotnya. Dan bobot itu kalau dijumlahkan semuanya 1 ya. Kan ini 50 tambah 33% tambah 17%, itu 100%. Jadi bobot itu jumlahnya 100, kita bagikan dengan masing-masing bulannya. Di sini 50% atau 0,50 kali jumlah pesanannya 90 ditambah ini bobotnya 0,33 atau 33% dikalikan jumlah pesanannya 110 ditambah 0,17 dikali 130. Jadi jawaban peramalan bulan berikutnya adalah 103,4 pesanan. Itu contoh untuk metode forecasting peramalan dengan metode weighted moving average. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Cek. Oke, saya lanjutkan. Tadi tiba-tiba terputus. Sekarang kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu exponential smoothing. Suara saya kedengaran ya? Dengaran. Oke, untuk exponential smoothing itu rumusnya seperti ini. Kalau kalian
Baca rumusnya, ini the forecast for the next period atau periode, itu FT tambah 1, terus D itu adalah actual demand impression period, FT the previously determined forecast, alpha atau A ini adalah bobot ya, bobot yang akan kita tentukan. Jadi di sini adalah penggabungan dari dua metode yang di atas. Saya kasih contoh langsung. Contohnya ini ada sebuah perusahaan yang punya permintaan barang terhadap perusahaan B selama 12 bulan. Adalah seperti terlihat dalam tabel berikut.